di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai DNID, kejayaan dan keruntuhan PKI. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti kom. Kom dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini satu masyarakat sosialistis. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno, saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. DNID adalah salah satu tokoh berpengaruh di Partai Komunis Indonesia atau PKI. Aidit pernah membawa partai berhaluan kiri ini berjaya di kancah perpolitikan Indonesia. Namun demikian, PKI juga berakhir di era kepemimpinan DNID, tepatnya usai tragedi Gerakan 30 September pada tahun 1965. Bagaimana awal mula gerakan politik DNID dan PKI? Semasa di Jakarta, Aidit mempelajari paham Marxisme yang saat itu belum termasuk ajaran terlarang di tanah air. Relasi Aidit semakin luas karena perkenalannya dengan tokoh-tokoh terkemuka termasuk Muhammad Yamin, juga Soekarno dan Muhammad Hatta. DNID menapaki karir politik di asrama mahasiswa Menteng 31 yang identik sebagai markas aktivis pemuda radikal kala itu. Ia berproses bersama kaum muda revolusioner seperti Adam Malik, Khairul Saleh, Sukarni, Uwikana, Subadio Sastrotomo, dan lainnya. Disebutkan pula bahwa Aidit turut terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Aidit juga terlibat dalam perlawanan PKI di Madiun tahun 1948. PKI meraup banyak suara di pemilu 1955, bahkan termasuk dalam jajaran 4 partai politik terbesar di Indonesia kala itu. PKI mengklaim punya anggota hingga 3,5 juta orang, sehingga menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Cina. Bagaimana akhir sejarah PKI? Akhirnya terjadilah peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Gerakan 30 September tahun 1965 yang menyebabkan kematian beberapa perwira tinggi TNI AD dan menyudutkan PKI sebagai salah satu unsur utama upaya kudeta tersebut. Para pemimpin PKI mulai diburu, termasuk DNID. Pada 2 Oktober 1965 dini hari, Aidit terbang dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan pesawat Dakota setelah sebelumnya lolos dari sergapan tentara. Sesaat usai mendarat di Yogyakarta, Aidit langsung menuju Semarang untuk menggelar rapat dengan beberapa pemimpin PKI lainnya. Rapat ini menghasilkan pernyataan bahwa G30S adalah masalah internal AD dan PKI tidak ada sangkut pautnya dengan gerakan ini. Selama beberapa hari kemudian, Aidit berkeliling Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mencegah perpecahan internal PKI, namun gagal. Kubu Aidit termasuk kelompok moderat yang ingin menyelamatkan PKI dari ancaman pemberangusan lantaran blunder yang terlanjur terjadi. Di sisi lain, ada kubu radikal yang dimotori oleh Utomo Ramlan dan kawan-kawan yang memilih terus melakukan perlawanan. Para pemimpin PKI terus menjadi sasaran buruan, termasuk DNID, sampai akhirnya dalam suatu operasi militer pada pertengahan November tahun 1965, Aidit tertangkap di Surakarta. Demikian penjelasan mengenai DNID serta perannya dalam kejayaan dan kejatuhan PKI. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini.